Hi everyone. Welcome to Qualitative Research Project. We will start our meeting today by defining and distinguishing construct, concept, and variables. I hope that you are still remember what variable is. So variable is something um, that is based on the phenomenon and it can be measured, it can be applied. Jadi bisa diukur ya kalau variabel itu. Nah, apakah kalau qualitative research, how about qualitative research? Will it use the term variables or not? Now, these are the difference between concept and variable. So, why I use the word concept first? So actually all research methodologies will always start from phenomenon, from what happened in the surrounding of us. So concept is actually an empirical formulation to categorize natural phenomenon. Jadi konsep itu adalah ketika kita melihat sebuah fenomena, terus kita rumuskan permasalahannya apa. Kita rumuskan dalam bentuk kalimat gitu. Bukan sekedar mengcapture, tapi kita memformulasikan sebuah fenomena dalam bentuk riset, yang itu kita sebut sebagai konsep. Ada juga yang mendefinisikan konsep as the idea, okay, an idea that we have upon certain phenomena. Nah, kalau variabel itu adalah konsep yang bisa di-observe. Jadi, variables are directly observed and tangible concept. Jadi, kalau variabel itu adalah konsep yang bisa langsung dilihat, yang bisa langsung diukur gitu. Tangible itu terukur ya. Atau bisa diaplikasikan dan biasanya bersifat numerik. Nah, kalau di quantitative research kita pakai istilah variabel karena memang dia numerik dan measurable. Jadi bisa diukur dan pengukurannya bisa secara langsung. Nah, kalau yang terjadi di lapangan, apakah semua konsep itu bisa langsung diukur? Apakah semua konsep itu bisa langsung diamati? The answer is no. Some concepts are easily observed and distinguished. Nah, itu kayak misalnya kemarin kalian conducting research tentang reading strategies gitu ya, foreign language anxiety. Itu adalah konsep-konsep atau fenomena, hal-hal yang bisa langsung diamati. Oh, kamu sedih ya? Kelihatan dari ekspresinya. Oh, kamu senang ya? Itu dari ekspresinya. Oh, kamu tinggi ya? Oh, kamu tengah-tengah ya? Oh, kamu rendah ya? Gitu. Nah, itu directly observed. Jadi bisa langsung diamati. Tapi kan tidak semua fenomena itu bisa kita amati secara langsung gitu. Ada yang harus kita buka dulu pintunya, baru kita bisa masuk untuk tahu fenomenanya. Nah, fenomena yang masuk dalam konsep ini, yang gak bisa diukur dan gak bisa langsung diamati, itu hanya bisa ditelusuri dengan inference, ya, dengan membuat inferencing, kesimpulan, prediksi gitu. Nah, apa nih variabel yang semacam ini nih namanya apa? Yang nggak bisa langsung diamati ini, apakah namanya juga variabel atau bukan? Ya, jadi namanya construct. Nah, construct itu adalah variabel yang abstrak, gitu. Konsep yang tidak bisa langsung diamati secara langsung. Jadi strategis itu kan bisa diamati secara langsung. Nah, kalau construct itu
variabel yang nggak bisa kita amati secara langsung. Dan biasanya sangat personal, sangat subjektif. Jadi nggak akan bisa di-generalisir. Kalau kuantitatif dia bisa di-generate. Oh, rata-rata. Nah, itu kita kan pakai average. Jadi kalau kita pakai rata-rata, it means we do generalization. But construct itu sebuah fenomena yang terjadi itu nggak bisa kita generalisir. Misalnya kita tahu secara kuantitatif ada student yang selalu malu, selalu tidak percaya diri, unwilling to communicate misalnya. Sering itu berarti kita bisa mengobserve. Oh, yang bisa diobserve adalah ekspresinya dia, unwillingness-nya dia. Tapi kenapa dia unwilling itu nggak akan mungkin sama sebabnya, nggak akan mungkin sama alasannya antara satu siswa ini dengan siswa yang lain. Nah, yang nggak bisa langsung diobserve, nggak bisa langsung diukur, itu kita sebut sebagai construct, bukan variabel. Nah, construct itu apa aja sih? Gitu. Nah, construct itu ketika we deal with satu sensitiveness, hal-hal yang sifatnya sensitif, yang kalau kita ngomong di depan umum, we might be reluctant to do. It might be considered as impolite gitu. Kamu kok nggak mau sih maju ke depan ya gitu kan? It's impossible for teachers to ask that in front of many students. If we want to know why the students are unwilling to come forward, we will ask them personally, right? So, constructs deals with sensitiveness, not sensibility. Sensibility itu logis, gitu ya. Tangible itu sensible. Tapi kalau construct itu we deals with sensitiveness. 2, it deals with worldview. Jadi cara pandang. Nah, cara pandang satu orang sama orang yang lain belum tentu sama. Even when they have similar answer, misalnya, do you like Big Burger or McDonald's? And then 10 students answer, we love Big Burger. Nah, that's quantitative. It's observable. Tapi why do they choose McDonald's instead of Big Burger? There will be different reasons. Nah, itu yang nggak bisa kita observe secara direct. Itu harus dibuka dulu pintu hatinya, to call the heart and ask them why. So it's about point of view, ya, worldview, point of view. So it might cause belief gitu, it might cause perception, perceive. Nah, itu bisa dalam ranah construct. And then inquiry itu deals with investigating. When we really want to know something that is not in surface, but something that is deep down in your heart, what happened actually. Jadi when you have question, sebenarnya ini ada apa sih, means that you are going to do inquiry. Kayak sebenarnya ini kenapa sih, sebenarnya ini ada apa sih, itu tuh inquiry. And we cannot solve that inquiry by simply disseminating questionnaire. So again, constructs itu deals with sensitiveness, something that is very personal, worldview or point of view, how you see something, and also inquiry when you want to know something in deep and comprehensive reasoning. Nah, jadi di qualitative research itu kita tidak menggunakan istilah variables, tapi istilahnya adalah construct. Dan make sure construct yang dipilih harus memenuhi kriteria 3 ini. Apa sih maksudnya 3 ini? Artinya construct dalam penelitian kualitatif itu justru yang tidak bisa diukur secara langsung, yang tidak bisa diobserve secara langsung. Kita harus open the door and let them they let us in, and then we ask questions. So
Apa aja contohnya? Construct, satu, experiences. Nah, experiences ini berkaitan dengan sensitiveness, karena experience satu orang dengan orang yang lain pasti akan berbeda. So, experiences, ini contoh risetnya, retelling, a narrative inquiry of Indonesian graduate students speaking experiences in United Kingdom. Jadi cuma menganalisis pengalaman mereka dalam ngobrol gitu ketika mereka practicing speaking di UK. Orang Indonesia di UK tuh pengalamannya gimana. So menggali pengalaman itu nggak mungkin general, nggak mungkin rata-rata orang Indonesia gitu. Itu kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, sensitif ya, ini pasti jawabannya akan sangat berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Nah, selain experiences ada juga interaction. Nah, interaction ini juga tidak bisa directly observed. Gimana kalau misal frekuensi ya, frekuensi interaksinya, misalnya guru sama murid, murid yang paling aktif yang duduknya di depan, yang di belakang kurang aktif. Nah, itu kuantitatif, itu variabel berarti. Tapi ketika kita menganalisis diskursnya, percakapan yang ada di dalam kelas itu, interaksinya bagaimana, itu kualitatif gitu. Jadi misalnya ada siswa yang sering banget tunjuk jari gitu. Secara kuantitatif dia aktif, tapi apakah yang dia sampaikan itu qualified, contributive, atau tidak? Nah, itu berarti masuknya ke ranah kualitatif, because we cannot directly observe. Itu benar-benar harus intensively observe. Jadi kalau directly observe itu kayak sekali tek gitu, cross sectional ya, sekali jalan langsung ketahuan gitu. Tapi kalau construct itu kita kayak perlu intensif untuk mengobservasi, baru kita nanti bisa dapat hasilnya tuh gimana. Nah, jadi tadi contohnya kalau experiences itu tentang sensitiveness, interaction ini tentang apa? Inquiry. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan tuh siswanya ngomong apa, gurunya ngomong apa, interaksinya bagaimana gitu. Kalau ngasih feedbacknya malah tambah bingung atau tambah paham. Nah, itu teacher students interaction dalam koridor konstruk kualitatif. Yang berikutnya contohnya learning development. Di sini mesti tambah through task, karena if we only measure learning development itu pakai kuantitatif bisa, itu pakai action research namanya. Jadi kayak nilai pre-test, mid-test, post-test digabung, dihitung pakai regresi, nanti kelihatan itu learning development-nya. Oh, dari tadinya nilainya 20, nilai jadi naik jadi 100 gitu. Itu learning development yang directly observe adalah dengan score. Tapi kalau kita mau menilai perkembangan belajar dari tugas yang dikumpulkan, itu tidak mungkin pakai kuantitatif. Pasti kita akan pakai kualitatif. Karena we have to read huge number of data. Tugas-tugasnya, tugas siswa A, pas tugas 1 dia bermasalahnya di grammar, pas tugas kedua grammarnya sudah oke, ternyata permasalahannya ganti ke logical fallacy gitu. Jadi ini berhubungan dengan inquiry juga gitu, karena yang kita amati, yang kita teliti itu tidak sekedar nilainya, produknya, tapi prosesnya dia belajar gitu. Nah, jadi seperti itu for construct. So as a conclusion, in qualitative research, we will say goodbye to variables as the terminology, and we will welcome construct as our terminology. So that's all. Good luck.